Oke, kali ini kita akan membahas di Jepang itu ada dua hal dalam pemaknaan kata belajar. Itu pertama Benkyoshimasu dan Manabimasu. Jadi Benkyoshimasu itu apa yang biasa kita lakukan ketika menghadapi ujian. Jadi dia fokusnya itu pada usaha dalam kita memahami sesuatu. Sedangkan Manabimasu itu lebih ke bagaimana kita melihat suatu kejadian atau keterampilan dari seorang ahli sehingga lebih ke apa yang terjadi di sekitar dan di depan mata. Satu tentang usaha, ada demand dalam memahami sesuatu. Yang kedua itu tentang bagaimana menerima hal baik dari lingkungan dan kehidupan. Dua hal ini yang berbeda sekali kita bahas di video kali ini. Jadi ada dua metode belajar yang masing-masing itu punya backupan sendiri. Jadi contoh, aku mendapat sumber dari Theoderic. Jadi aku suka dengerin podcast beliau. Si Theoderic ini itu mengatakan bahwa kita kalau belajar itu harus mengetahui sumbernya. Nah, beliau menjelaskan alasan dan backgroundnya itu karena kita itu selalu punya kepentingan sebagai manusia. Jadi ketika memberikan informasi itu kita punya maksud dan tujuan apapun yang kita ucapkan di lingkungan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya itu ada motif di baliknya. Jadi apapun yang informasi dikatakan oleh seseorang itu pasti mengandung niat di baliknya. Dan apabila kita tidak memahami dan tidak mempertimbangkan siapa yang berkata atau memberikan informasi, maka kita dapat terjebak di arah yang kita tidak tahu. Bisa jadi itu hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya kita harus tahu siapa yang memberikan informasi agar kita tahu niat dari informasi itu ke arah mana dan apakah align, setujuan dengan apa yang kita mau, apakah itu membangun atau menjerumuskan. Jadi mengapa kita harus memahami sebuah informasi itu karena hal tersebut. Apakah itu penting? Sangat penting sekali. Kita ambil case itu di dunia politik. Sebuah politisi dari partai A, dia tentu akan mengarahkan hal-hal baik dan untuk cenderung memilih ke paslon dari partai A. Kemudian apabila seseorang telah percaya hal baik itu ada di partai A, kemudian si politisi itu pindah. Suatu ketika pindah ke partai C. Tentu apa yang dia ucapkan itu telah berubah. Entah dia telah memahami bahwa partai C memiliki nilai lebih, bisa jadi. Yang jelas ada perubahan pendapat di politisi tersebut, sehingga pendapat terbaru mengarahkan ke partai C. Oleh karenanya informasi untuk memilih partai A sudah tidak lagi valid. Apapun alasannya, itu bisa jauh berbeda dan pendapatnya pasti sangat berbeda ketika dia di partai C. Sehingga apabila kita mempercayai sebuah informasi tanpa memahami siapa sumbernya, backgroundnya, itu kita dapat tersesat tanpa tujuan. Dan ini hal buruknya, kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niatan tertentu. Begitu. Udah kopi kedua aja nih. 1, 2. Lagi panas ya soalnya. Berapa derajat nih? 21. 21 di sini panas ya. Karena biasanya kemarin ya 17 kan. Jadi badannya sudah menyesuaikan 17. Oke, kita bahas di cara berpikir nomor 2, cara belajar nomor 2, di mana hal itu kita tidak membutuhkan sumber. Kita tidak membutuhkan sumber siapa yang mengucapkan, terus apakah hal itu menjadi hal baik bagi kita?
kita pahami dulu bahwa kita mendapatkan sebuah insight, kita mendapatkan sebuah informasi itu nggak bisa secara cuma-cuma kan. Kita nggak bisa seingin dan seenaknya sendiri. Aku ingin upgrade dan saat ini juga aku ingin mendapat insight. 1 detik kemudian insight datang. Enggak. Jadi kita harus mengalami proses melewati pengalaman tertentu, mengambil kesimpulan, menjadikan itu sebuah premis. Apakah premis itu hal baik atau tidak? Untung-untung apabila kita dapat mengolahnya menjadi sebuah eliksir yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita akan mendapatkan boost motivasi. Sehingga kita mendapatkan sebuah pelajaran itu adalah hal yang aku rasa bermakna dan sangat berharga. Karena itu adalah opportunity yang kita nggak bisa ambil sewaktu-waktu. Kita membutuhkan chance, kita membutuhkan sebuah momen untuk klik mendapatkan hal tersebut. Nah, apabila kita mendapati di case pertama, cara belajar nomor 1, tentu kita udah tervalidasi sumbernya sehingga itu aman untuk dilakukan. Karena kita udah melalui background check, prosesnya bagaimana. Tapi itu membutuhkan waktu karena ada processing filter dari luar. Jadi kita momen yang harusnya dalam 1 hari itu kita bisa menemukan 6 opportunity pembelajaran. Karena kita harus pilih-pilih, jadi orang ini. Oke, 3 orang yang valid, 4-nya backgroundnya agak abu-abu, diragukan. Sehingga kita dalam 1 hari bisa mengambil pelajaran senilai 3 insight dalam 1 hari. 3, 1 bulan ya tinggal dikali 3 kurang lebih. Kemudian bagaimana orang yang bisa belajar dan dewasa lebih cepat itu bisa melampaui batasan waktu mereka? Mereka belajar dari apapun yang mereka lihat, mereka tidak pilih-pilih. Dalam hal ini catatannya mereka harus dewasa dan tahu mana yang baik dan buruk. Objektif, tidak terpengaruhi oleh emosi mereka, ego mereka. Sehingga apapun yang mereka lihat itu bisa menjadi sebuah pelajaran. Kita ambil case, saat ini aku berada di taman. Aku ngelihat ada anak jatuh karena dia habis berlarian, kecapean. Sehingga asupan kalorinya dia ketika sarapan pagi sudah habis, fokusnya menurun, langkah yang seharusnya diambil sekitar 50 cm, dia ambil turun menjadi 30 cm, sehingga ketika melewati anak tangga dia terjatuh. 2 poin yang bisa diambil, kalorinya berkurang, dan 1 lagi fokusnya berkurang sehingga dia jatuh. Kemudian 2 poin ini aku ambil dan aku transformasikan ke bagaimana kemungkinan ini bisa terjadi di kerjaanku, sehingga besok aku akan panen curi di greenhouse senilai 8 host. 1 host bisa mencapai 3 kontainer. Berarti ada 24 kontainer. 24 kontainer kurang lebih, antara 20 sampai 24 kontainer dipanen dari jam 6 sampai jam 12 siang. Di situ membutuhkan fokus yang tinggi, sehingga dalam 2 poin tersebut, agar panenan curiku tetap stabil dengan kualitas yang baik, ukuran yang pas dan berat yang sesuai, maka aku harus menyediakan asupan kalori tambahan. 3 jam setelah aku panen pertama, aku menyetok diriku dengan asupan gula atau snack bar. Kemudian 1 jam berikutnya aku menyediakan minuman agar terhidrasi. Dan untuk tambahan, karena aku membutuhkan konsentrasi, biasanya aku membawa kopi. Dari aku melihat anak jatuh, kemudian aku bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya langsung di pekerjaan. Sehingga bagaimana kita terbiasa mengelola sesuatu dan apa yang kita lihat, apakah itu bisa menjadi pelajaran dan menjadi hal buruk justru, itu tergantung dari cara processingnya. Jadi apabila kita telah terbiasa husnuzon, mengambil hikmah, berpikir positif, kita terbiasa mendapatkan hal-hal baik, insight baik dari hal yang terjadi pada umumnya, jadi di sekeliling kita, dan bisa menambah value kita.
aku rasa itu layak dicoba. Sehingga aku bisa mengejar orang-orang yang sudah duluan memahami hal ini dan belajar. Aku ingin memperbaiki diriku hingga level maksimalku di hari akhir. Apakah worth it? Ya, semua orang punya hal yang diinginkan, dan aku mau menginginkan satu kehidupan ini aku mencapai titik terbaikku dalam hal arti nggak ada batasan orang lain bagaimana. Jadi itu perbandingannya antara aku dan diriku di waktu kemarin, begitu. Dua hal tersebut sama benarnya, sama baiknya, dan masing-masing punya kelebihannya. Kenapa kita harus memahami patternnya dulu, sehingga mau tidak mau kita harus melewati fase nomor 1, dan itu fase yang valid karena pada dasarnya kita belajar, kita levelnya di bawah. Dan tentu kenapa kita harus mempercayai diri sendiri kalau selama ada hasil pembelajaran orang yang sudah di atas. Ketika kita terlalu pede, ego tinggi, dan mempercayai diri sendiri, ya kita nggak bakalan bisa lebih baik. Sehingga jalan tercepatnya adalah kita mempelajari sesuatu dari orang yang sudah melewati tersebut. Lebih cepat, value-nya real, dan tidak menyesatkan dari ego pribadi. Ketika kita sudah terbiasa di nomor 1, kita bisa menarik hikmah dari apa yang kita pelajari, dan kita bisa masuk di cara pembelajaran nomor 2. Dua-duanya baik, dan aku rasa keduanya harus dilakukan bersamaan. Nomor 2 itu menyesuaikan dari bagaimana pengalaman kita mengambil hikmah. Nomor 1 itu udah valid, tinggal kita sering-sering belajar aja ambil source-nya. Jadi buat kalian semoga bisa belajar lebih baik dengan penerapan 2 hal ini, dan taraf kehidupan kalian meningkat. Farhan Athoillah di sini. Mari kita melangkah lebih baik untuk orang yang kita sayang. Ciao.